ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan, bahkan ada masa depan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami akan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, sehingga dalam hidup kami, setiap kami akan senantiasa hidup untuk boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini kami boleh menyembah memuji Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu, urapi kami, sehingga lewat sabda-Mu kami boleh dipimpin untuk memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Bapa, dan jadikan setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Tema kita pada pagi hari ini adalah bijak bermedia sosial. 1 Korintus 6 ayat 12 kita baca bersama-sama, di layar sudah tampil. 2, 3, iya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diperbudak oleh suatu apapun. Nah, firman ini mengingatkan segala sesuatu adalah halal, tetapi bukan berarti semuanya itu berguna. Itu sebabnya firman ini mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita biarkan diri kita diperhamba oleh sesuatu apapun. Tanpa sadar banyak umat Tuhan itu diperhamba oleh media sosial. Sekali lagi, tanpa sadar orang sudah digiring, dia sudah ditawan, dia sudah diperhamba ataupun diperbudak oleh media sosial di dalam hidupnya. Apakah media sosial itu salah? Tidak. Karena lewat media sosial banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Meskipun juga media sosial itu banyak hal-hal negatifnya. Nah, disinilah kenapa penting anak-anak Tuhan itu bijak bermedia sosial. Diperhamba berarti terikat, berarti diperbudak. Bangun pagi bukan cari Tuhan, tapi carinya HP, media sosial dulu. Sambil makan, media sosial. Mau tidur, media sosial. Bahkan bangun tengah malam, media sosial. Ini kita sudah diperbudak. Kita diperhamba oleh media sosial dalam kehidupan kita. Sekali lagi firman mengingatkan bukan berarti itu dilarang, enggak, tapi bijaklah ketika kita menggunakan media sosial dalam kehidupan kita. Sadari bahwa media sosial itu adalah fasilitas, dia hanya sebuah media. Kalau yang namanya media, maka media sosial itu kita harus pergunakan sesuai kebutuhan kita. Bukan kita yang diperbudak olehnya. Jadi pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Media sosial itu sekali lagi tidak mengubah kasih ataupun hubungan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan sekali lagi, kalau saya perhatikan banyak orang kumpul, dia kumpul dengan teman-temannya. Ini dunia nyata. Seharusnya mereka curhat, seharusnya mereka cerita, seharusnya mereka itu sibuk dengan pertemuan mereka. Tapi terlalu banyak orang yang akhirnya karena diperbudak oleh media sosial, bukan memanfaatkan dunia nyata tadi, tapi yang sana sibuk main HP, yang di sini sibuk main HP. Ngapain itu ada pertemuan? Itu namanya kita sudah diperbudak. Dalam pertemuan singkat saja orang mulai kehilangan yang namanya kasih. Ini mulai diperbudak. Bahkan seringkali anak-anak Tuhan, sekalipun mereka tahu bahwa dia pergi ibadah, itu adalah untuk membangun hubungannya dengan Tuhan, tapi di ruang ibadah pun mereka sudah diperbudak oleh media sosial. Makanya ada seorang hamba Tuhan katakan, bahkan orang lagi ibadah pun lagi doa ini. Orang sibuk
media sosial. Tanpa sadar dia sudah digiring menjadi budak daripada media sosial tadi. Firman Tuhan jelas mengingatkan, kasih kita itu harus nyata, kasih kepada Allah dan harus ada kasih kepada sesama. Tetapi penghambat kasih hari-hari ini itu tidak jarang itu adalah media sosial. Kemudian yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kalau dikatakan kita harus bijak bermedia sosial, maka kendalikan pemakaiannya. Kita harus tahu kapan waktu kita bermedia sosial. Saya kalau lagi ibadah, kalau lagi doa, kalau lagi tidur saja, HP saya pasti saya matikan. Mau orang sepenting apapun, seperlu apapun dia, mungkin sering lihat telepon saya, pasti HP saya mati. Kalau lagi doa, kalau lagi ibadah, kalau lagi saya istirahat, pasti saya matikan HP saya. Karena saya tahu ini adalah saya yang mengendalikan media sosial saya, bukan dia yang mengendalikan saya. Maka saya bisa menggunakan pada saat saya butuh. Firman Tuhan katakan, coba kita buka 1 Yohanes 5 ayat 21. Karena tanpa kita sadar ini bisa menggiring kita kepada sebuah keadaan kita yang diperbudak, bukan lagi HP ini menjadi media, menjadi fasilitas dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 21 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Apa artinya berhala? Berhala itu bukan berarti kita pergi seperti zaman dulu. Kita cari pohon yang besar, kita cari gunung yang besar, kita cari batu-batu yang besar, kemudian kita menyembah di situ. Atau mungkin dukun kasih jimat-jimat. Bukan itu lagi berhalanya. Berhala itu adalah sesuatu yang membuat hidup kita terikat dengannya. Itu menjadi berhala bagi kita. Sekali lagi, kendalikan penggunaannya dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting, ini adalah unggah hal-hal yang berguna. Hari-hari ini kita bisa melihat orang bisa nggak saling kenal, tapi begitu ketemu dia bisa berantem karena diunggah hal-hal yang tidak baik lewat media sosial. Lewat media sosial orang bisa membenci satu dengan yang lain, kenal atau enggak, tapi dia bisa saling membenci. Bahkan kalau kemarin lagi diviralkan di TikTok dan juga masuk TV, ada orang yang baru masuk jadi PNS di PUPK, ribut gara-gara media sosial, ketemu di dunia nyata itu berantem betulan. Kenapa? Karena diunggah hal-hal yang tidak berguna. Pertanyaannya buat kita hari ini adalah, mampukah kita mengunggah hal-hal baik dalam kehidupan kita? Sekali lagi perhatikan, di tengah situasi apapun sadari bahwa posisi kita adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita tahu hidup kita ini adalah anak-anak terang. Coba kita buka Roma 14 ayat 19 supaya kita menyadari posisi kita. Sekalipun kita bermedia sosial, kita bukan berarti ketinggalan zaman dengan orang lain, tetapi jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Roma 14 ayat 19 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Boleh bermedia sosial, boleh. Tapi apakah itu yang kita tampilkan persis seperti apa yang dikatakan oleh firman ini? Sesuatu yang kita tampilkan untuk mendatangkan damai sejahtera. Sesuatu yang kita tampilkan adalah untuk hal-hal yang berguna untuk membangun orang lain, kehidupan kita, komunitas kita. Hari ini kita baru ibadah, baru mulai ibadah. Pertanyaannya, ada nggak kita tampilkan hari ini di media sosial kita tentang youth news misalnya? Tentang testimoni anak-anak muda di tempat ini, ada nggak kita tampilkan? Nggak ada. Karena kita salah menempatkannya. Atau mungkin kita buat sebuah camp doa misalnya, kita tampilkan, boleh menjadi media promosi.
syarat, ada damai sejahtera. Jadi ketika orang membacanya pun itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Ketika orang membacanya, dia tahu ini berguna buat hidupnya. Walaupun kita nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang, tapi minimal niat dalam diri kita adalah aku akan posting ini supaya ini mendatangkan damai sejahtera. Kalau ada orang yang lagi lemah, baca postinganku dia akan menjadi kuat. Kalau ada orang yang hari ini mungkin lagi terluka, membaca postinganku dia akan disegarkan kembali. Jadi sekali lagi kita boleh bermedia sosial, tapi tampilkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk membangun kehidupan orang lain. Ini banyak media sosial saya perhatikan, ini salah kaprah. Makanya saya katakan dia ini sudah diperhamba. Bayangkan dia benci sama orang lain, ditampilkannya di layar untuk konsumsi publik. Tujuannya apa? Yang dia marah dengan satu orang, tapi ditampilkan ke banyak orang. Dia lupa bahwa tulisan yang dia buat ini bisa mempengaruhi ke banyak orang. Yang parahnya lagi, ini bisa membuat orang lain melihat Tuhan kita itu begitu rendah karena perbuatan kita. Oh, cuma begini iman orang Kristen itu. Curhatnya justru di HP, di media sosial. Nah, ini kan bahaya. Curhatnya itu harusnya sama Tuhan. Kalau kita punya pergumulan, persoalan dalam hidup kita, curhatlah sama Tuhan. Curhat sama gembala, curhat sama ibu rohanimu, curhat sama kakak rohanimu. Bukan di media sosial, itu bukan wadahnya. Yang ada, kalau kita curhat di media sosial, justru orang akan mentertawakan kita. Seakan-akan kita hidup tanpa iman, seakan-akan kita hidup tanpa Tuhan. Jadi kenapa firman ini mengingatkan kita, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Boleh kita bermedia sosial, tapi mulai gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan lihat bilangan kita hari ini. Kalau dari anak-anak ini saja bijak kalian menggunakan media sosial, itu bisa nggak untuk menjadi ladang penemuan begitu? Bisa. Kalau testimoni yang kita tampilkan di media sosial yang kita miliki masing-masing, ini bisa membangun orang lain. Ini bisa mempermuliakan Tuhan kita. Ini bisa membuat orang lain terbuka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka kenapa penting bagi kita menyadari posisi dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita harus bijak memilih informasi apa yang akan kita terima. Sekali lagi, HP ini dia tampilkan baik atau negatif, dia akan tampilkan. Ini sekali lagi keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih yang baik-baik ataukah kita ikuti dua-duanya? Mau segala hal ada di dalamnya. Ini kalau kita nggak bijak, kita akan digiring kepada kehidupan. Seperti firman tadi katakan, kita akhirnya diperhamba oleh-Nya. Firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kita baca. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan hari ini bukan mesti harus komunikasi secara direct, enggak. Pergaulan kita lewat media sosial, kalau kita mengisi kehidupan kita dengan banyak hal-hal yang negatif, maka kelakuan kita yang tadinya baik ini akan berubah menjadi rusak. Kita lihat media sosial, drama Pasar Ibu di Bekasi misalnya. Sudah dia yang bunuh istrinya, mulai lagi didrakor, seakan-akan dia menjadi korban. Ini kita terus isi diri kita dengan demikian. Kemudian muncul berita kekhawatiran, terus kita isi diri kita dengan hal-hal yang demikian. Maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang melakukan hal yang sama. Karena itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Lama-lama begal itu akan dianggap orang adalah sesuatu yang biasa.
Kenapa saya katakan itu menjadi sesuatu yang biasa? Pernah nggak itu menjadi topik doa kita? Tuhan, hari ini kok begal begitu banyak di kota? Pernah nggak itu menjadi topik doa? Nggak lagi. Kenapa nggak menjadi topik doa? Karena kita anggap sudah biasa. Hari-hari dalam hidup kita, kita buka media sosial, begal lagi, begal lagi, begal lagi, begal lagi, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kita nggak terbeban lagi untuk hal-hal yang demikian. Makanya apa yang menjadi pergaulan kita? Makanya firman katakan, kebiasaan yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Oleh apa? Oleh karena pergaulan kita. Pergaulan bukan mesti direct, saya katakan tadi, tetapi dengan hal-hal yang kita isi dalam kehidupan kita. Itulah pergaulan hari-hari di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita mulai mengisi hal-hal yang berguna dalam kehidupan kita. Cari informasi yang menambah pengetahuan kita. Cari informasi yang menguatkan iman kita. Cari berita-berita yang meningkatkan motivasi kita, sekalipun kita lemah karena kita membaca renungan itu. Kita akan menjadi kuat misalnya. Nah, itu akan berguna buat diri kita. Itu artinya pergaulan kita akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita bermedia sosial justru akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita melihat teknologi di tempat lain, itu kita mulai pelajari, itu berguna bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita isi diri kita dengan hal-hal yang negatif, kata-kata orang itu masuk di dalam pikiran kita, kata-kata yang hanya melemahkan iman kita, kita isi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita nggak mampu menyenangkan hati semua orang. Tapi seringkali itu justru menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan. Hari ini Tuhan mengingatkan, bukan berarti bermedia sosial itu adalah salah. Sekali lagi, sebagaimana firman tadi katakan, segala sesuatu halal bagi, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagi, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita renungkan firman ini. Oh, ternyata dalam segala sesuatu kita harus punya kendali dalam hidup. Firman yang menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita diajarkan supaya kita bijak bermedia sosial, jangan jadikan media sosial itu menjadi penghalang bagi kita untuk berkomunikasi, untuk bergaul secara langsung dengan teman-teman. Bukan berarti ini, walaupun hari-hari ini banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan supaya mereka tetap gunakan media sosial itu. Bahkan banyak gereja yang hamba Tuhannya nggak langsung hadir, tapi mereka gunakan streaming, itu media sosial. Bahkan ada teman saya tanya begini, kalau seandainya Tuhan kasih streaming berkat buat kamu, mau nggak? Tapi Tuhannya nggak hadir. Tapi seringkali kita salah menggunakan media sosial. Mau nggak kalau berkatnya Tuhan kasih hanya streaming, hanya dunia hayal? Kalau di dalam doa kita saja kita minta Tuhan hadir, pendetamu nggak hadir, itu kamu nggak berkat. Harus hadir. Hubungan itu bukan pecah hanya gara-gara kita dipermudah oleh media sosial. Tadi teman di FA saya ingatkan, kenapa saya harus pergi ke Bengkulu misalnya? Kan bisa lewat media sosial saya video call dengan Nadia. Bagaimana kamarnya dan lain sebagainya, bisa. Tapi saya nggak ingin mengubah hal yang demikian. Kasih itu harus di dunia nyata, bukan di dunia media sosial. Kemudian mulai kendalikan penggunaannya. Kita tahu kapan kita harus membuka media sosial kita. Jadi kita bukan dikendalikan. Ada waktu-waktu yang boleh kita izinkan bermedia sosial, tapi ada waktu-waktu tertentu kita harus berhubungan dengan Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu kita harus berhubungan dengan orang tua kita. Banyak orang jumpa sama orang tua itu dia sibuk main HP, bukan ngobrol, bukan diskusi, bukan cerita dan lain sebagainya. Ini mulai unggah hal-hal yang berguna. Kemudian yang terakhir, kita mulai bijak memilih informasi. Pilih informasi yang sesuai dengan iman kita. Pilih informasi yang membangkitkan iman kita. Pilih informasi yang akan membawa kita kepada kemenangan dalam hidup.
informasi-informasi yang sekali lagi tidak membawa kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, renungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Tuhan tidak mau kita mengubah segala sesuatu apapun akan mengintimidasi kehidupan kita. Kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh hal-hal lain. Tapi hari ini jadikan dirimu berdaulat atas apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup. Tuhan menginginkan hidup itu tetap berpegang kepada firman Allah, sehingga segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, dia hanya menjadi media untuk menolong, untuk menuntunmu, untuk membawamu tetap berada di jalan-jalan yang suci. Hari ini kami sudah mendengarkan sabdamu yang apa. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati kami. Kiranya Engkau terus menuntun kami. Kiranya Engkau terus membawa setiap kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu ada banyak teknologi informasi yang boleh kami ambil dari sisi positifnya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, bahwa setiap kami dengan hikmat Tuhan, supaya kami boleh bijak menggunakannya. Kami tidak akan kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan kehilangan waktu bersama dengan keluarga kami. Kami tidak akan kehilangan waktu kami untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah membawa kami kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan menaruh hikmat dalam diri kami untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik dalam hidup kami. Arahkan anak-anak muda di tempat ini sehingga mereka boleh bijak dalam bermedia sosial, sehingga media sosial yang mereka miliki ini akan dipergunakan untuk membangkitkan iman mereka, untuk memotivasi hidup mereka, untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Segala puji,